Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saking gludho. Saking glutong. Nggih. Sing ajeng kula tangletaken ayat itu kan ada yang tersurat, tersirat, juga tercipta. Injih. Ini mungkin yang tercipta. Nek kula perhatosaken niku badan lahir niki sebenarnya tipuan. Injih. Apa yang dilihat mata ada, itu sebenarnya tidak ada. Dan apa yang tidak dilihat mata tidak ada, itu sebenarnya ada. Betul. Itu yang pertama, dan nanti tolong ditanggapi secara hakikatnya. Terus yang kedua, saya waktu 2 hari yang lalu itu masalah haji. Injih. Tiba-tiba saya itu melihat apa? Pohon keres ya, yang di samping sini belakang saya. Injih. Saya itu tiba-tiba pengen merasakan daunnya. Tak rasa Gus, pahit ya sepet jane. Injih. Tapi saya ingat di situ kambing itu mau memakannya. Injih. Padahal hayawan itu, hewan itu selalu berzikir sama Allah. 1 detik dia tidak berzikir sama Allah, dia diberi kematian. Betul. Alangkah nistanya kita sebagai manusia. Kita yang diberi makan oleh Allah, diciptakan banyak makan yang begitu enak-enak. Tapi kita sering lupa. Injih. Jadi itu tolong juga ditanggapi secara hakikatnya. Malah kenapa kita sering lupa di situ terhadap Allah. Injih. Jelas Gus ya? Injih. Jadi demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah ada dan tidak ada. Memang benar apa ingkang jenengan genahi tadi tentang masalah dhahiriyah itu adalah tipuan. Ini berkenaan dengan ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab iku ahli ati iki tertutup dengan nurullah yang sering saya katakan perkara telu tutupi ati kuwi mau. Ahli hijab iki mengatakan bahwasanya yang nyata itu adalah dohir, nyata, sehingga mengatakan ini ada. Dia tidak merasa tertipu. Orang yang seperti ini tidak merasa tertipu. Akhirnya mudune ayat surat Al-Baqarah niku. Mereka tidak sengaja, mereka tidak merasa bahwasanya tiap saat dan detik dia selalu melakukan perbuatan fasad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena ahli hijab iki nyawang dohiri, nyawang makhluki, maka dia mengatakan itulah yang nyata, itulah yang ada. Akhirnya kesimpulan tentang masalah Allah bagi ahli hijab iku sir atau gaib dan sabit. Dia tidak merasa kalau dirinya itu dengan adanya wujudin dunia dia tertipu. Ahli hijab dia justru malah mengatakan iki wujud. Bapak Ibu, sekarang ahli syuhud sebaliknya.
Justru ada ucapan dan itikat yang mengatakan bahwasanya dunia iku wujud, dohir iku wujud, dan dia hanya oleh karena melihat datnya maka mengatakan bahwasanya yang tadinya dunia jarene wujud itu adalah sebagai tipuan kuwi. Tipuan. Dia merasa dan memang fakta tentang adanya dohir iku bagi ahli syuhud iku sebagai tipuan sebenarnya itu. Memang seperti itu ahli syuhud. Mengutamakan wujud yang sejati. Sementara wujud yang sejati ini bagi ahli hijab iku malah tidak. Iku malah tidak. Akhirnya ahli syuhud nggak kesimpulan bahwasanya kalau dunia atau dohir iku sebagai tipuan, ngomong ini. Wujude Allah sing dimaksud urip iku sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah. Ya enjane wis mlebu nang alam sejati, mlebu nang alam kelanggengan. Ya secara otomatis. Nek wis ana kuno apapun yang terjadi dikatakan zatullah, asmaullah, af'alullah, sifatullah. Pasti seperti itu. Tapi kalau mau doning ahli hijab, ya sebaliknya malah. Terus yang terpenting, dari letak mana kita mengatakan bahwasanya dunia itu gak wujud, sing wujud iku dzati. Letake ono ainul basyirah, yaiku mripate ati. Tendensine mek ngene tok. Bila mana mripate ati iku ketutupan perkara telu, hijab yaiku dohir, mongko mripate ati ra bakal ketok menyadari. Selagi tiga itu masih bersemayam dalam sanubari kita, maka sampai kapanpun tentang masalah ketuhanan itu dadi sir, gak dadi nyoto. Pertanyaan ini, bisakah perkara telu iku bisa nutupi datang Allah akan Anda sehingga tidak bisa melihat? Tidak bisa. Mohal hukumi yen Allah iku bisa dialing-alingi perkara telu sehingga ente tidak bisa melihat Allah. Mohal Allah iku bisa dialing-alingi perkara telu sehingga satu jiwa iku tidak bisa melihat Allah. Tapi dos pundi fakta dan kenyataan. Boten mohal toh? Boten mohal toh? Nyatane banyak manusia malah ketutupan perkara telu. Ya ngono toh? Tadi sudah saya katakan mohal hukumi yen Allah iku bisa ditutupi perkara telu sehingga jiwa itu tidak tahu Allah. Apa? Letak kok mohal iku dos pundi? Karena di perkara telu iku eneng Allah. Jane ngoten niku ya digawe-gawe dhewe ambek yang mengatakan iku malah dadi tutup. Lah ngoten ta? Digawe-gawe dhewe. Jane yo kata Allah, aku nggenahno perkara telu iku gak
tujuan nutupi aku. Enggak. Ora. Iku sebab ilmu rekodoyone manungsa dhewe jiwa itu mengada-ngada. Ngada-ngada nyipta-nyipta. Akhirnya tak turuti. Sehingga perkara telu iku dadi tutupe ahli hijab. Jadi kemokalan iku terjadi pada diri ahli syuhud. Yang perkara telu bisa nutupi tentang masalah datang Allah. Ahli syuhud. Mokal kan gak wis gak bisa terjadi toh ya. Iku terjadi pada ahli syuhud. Nek ahli hijab jane ngono ya wis Gusti Allah wis genahne gak iso. Dadi nek ahli hijab oleh sebab krana piyambake ahli hijab dhewe lho. Sehingga tak turuti ya akhirnya tertutup sepindah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim bisyawah. Ditutup sing wadel sehingga ora bisa nyawa aku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itulah ya tentang masalah ada dan tidak ada. Itu berkenaan dengan ahli hijab dan ahli syuhud. Untuk yang kedua, berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, masalah godhong keres utawi wedhus sing ning gunuman ambek menungso untuk selalu imut datang Allah ya tak? Ternyata manusia itu malah banyak yang ingkar. Mengapa manusia itu kok malah akeh sing lali katimbang hayawan? Padahal manusia itu juga dikasih akal. Nah ini lho Pak. Iki ono hubungane ambek sejarah. Sejarah Khalifatu fil ardi. Amanah. Sadurunge nyun sewu. Amanah iki digemehno manungsa. Amanah iku isine amanah iku ya kae lho alastu bi rabbikum qalu bala syahidnya. Selalu eling nang Allah. Kabeh makhluk iki ora wani jawab tentang masalah amanah. Menungso ngacung dhisik. Kula sanggup ngagem amanah. Manungso nekat. Amanah ya apa? Khalifah fil ardi. Sebagai pemimpin di muka bumi. Sehingga dikasih akal. Tidak hanya nafsu. Akal. Bimbing nyun sewu menyang nafsu yang ada pada dirinya hamba itu sendiri. Mengapa kok banyak manusia yang masih ingkar terhadap Allah? Iku ada hubungan ambek zaman nalikane semono kuwi. Nek alasane mengapa dia kok banyak ingkar terhadap Allah secara hakikatnya itu. Pertama, nyun millata Ibrahim Hanifah. Tentang masalah dinu tauhid, ini satu sisi loh ya. Nek ditingali alasan mengapa banyak manusia yang ingkar melalaikan terhadap Allah. Pertama, Al-Quranul Qadim di dalam dinu tauhid iku banyak manusia khususnya para imam-imam kita iku ora genah. Cici
Iki alasan satu sisi secara syariat ya. Nomor loro, dengan adanya pemimpin-pemimpin kita hatinya tidak berjiwa tauhid, maka secara otomatis apa yang dididikkan terhadap makmumi jelas tidak pendidikan tauhid. Niki alasan yang paling mendasar secara syariat mengapa kok yo akeh umat iki lalai terhadap Allah. Siji, imam kita, ulama-ulama kita sangat minim pengetahuan hatinya tentang didikan ilmu hakikat. Oleh karena imam-imam kita jiwanya tidak berpendidikan, itu sangat-sangat tidak mungkin jikalau genahni perkara kuwi. Sehingga masyarakat umat iki kebanyakan menerima pendidikan selain daripada ilmu hati atau ilmu ketuhanan. Apa? Ya ilmu kulit kemawon. Alasan yang paling mendasar. Kedua, ulama-ulama kita yang sudah ada didikan tentang masalah babakan ilmu kaweruh selalu diintimidasi oleh banyak mayoritas ulama yang hanya duduk di syariat kemauan. Itu pasti. Sehingga dengan begitu banyak pertimbangan pada ulama-ul arifin itu tidak menyampaikan secara terang-terangan atau terbuka. Mungkin bisa menyampaikan secara khusus, intern kemawon, di dalam forum tertutup, dan itu pun hanya jamaah yang ada di situ. Ya opo, kelangsungan daripada ilmu hakikat iku kecancang, boten saged melebar dengan cepat. Yang ketiga, oleh karena pertimbangan ulamaul arifin ngati-ngati, sehingga dijelaskan lewat bahasa isyarah demi biar pendidikan itu tidak cepat terkikis habis oleh karena intimidasi mereka yang tidak bertanggung jawab. Tak ibaratnya zamane Sunan Kalijogo genahno dakwah tentang Islam lewat pewayangan. Pewayangan wong mungsuhe bangsa Walanda di bahasane isyarah lewat pewayangan. Pendidikane kuwi mau sing mlebu nggo karcis cukup maca syahadat karcis terus wayange karakter-karakter gini kan teng mriku kan membawa makna toh lewat apa lewat isyarah jika digulung ambek wong londo gampangane isyarah. Ini alasan mendasar mengapa tentang masalah ketauhidan ini tidak cepat melebar. Sebab niki nek cepat melebar, banyak umat iki mau jiwanya tidak kenal menyang Dzatullah. Jikalau tidak kenal Dzatullah, maka secara otomatis hakikate kelebu ingkar. Berarti nek ndelok teko proses ilmu dulu iki mau kudu dikenahke langkung rumiyin. Niku alasan satu sisi mengapa banyak manusia yang jiwanya masih lalai terhadap Allah.
Ojo maneh aktivitas njobone salat. Jerone salat pun begitu. Karena apa? Minimi gak ono pendidikan tauhid pada jiwa itu. Sehingga sampai diancam di dalam satu ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang sholat. Apa gak kaget? Sipate wong sing sholat sing kados pundi? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika waktu sholat iku lalai hatinya. Akhirnya diaku-aku yen iki sholatku. Jebule ati iki mesti ngadep telung perkara. Niki lho pengertosane ayat niku wau asline. Cuman syariat gak nggenano teng mriku. Sahun lale ku ngene. Saiki magrib tong. Kuwi kerepotan apa? Sik ngono sampak entek waktune lali dek gak nyalakno salat magrib ketututan iku cara syariate mahamno hanya sekedar itu. Boten sampak di dalam praktek itu. Para rawuh rahimakumullah. Itu alasan satu sisi mengapa banyak di antara manusia itu yang lalai. Satu sisi lain, ulaika kal an'am balhum adul. Oleh karena manusia itu, nun sewu, di dalam situasi kotor itulah dia melalaikan Allah. Kan fitrah kotor fitrah. Golongan menungso ana sing model ngene. Fitrah kotor fitrah terus isdet alias mati. Lho wong ngeten iki. Lho wong kados nalikane zamane Nabi Adam kan ngono ceritane. Fitrah ketika dia itu ada di surga. Bisa melakukan pelanggaran dahar buah khuldi, akhir dadi kotor, ditokno teko swarga, diusir nang dunya. Iki iso tak terima tobat mudham Adam kata Allah. Nek awakmu wis tutuk nok tanah suci iki piye pemahamane? Nek peno wis tutuk tanah suci Mekah, berarti tobat peno diterima, yaitulah taubatan nasuhan. Berarti masa kesucian. Mana masa kesucian itu? Di mana hati Anda ada upaya untuk nyisihno isine la ilaha dan menetapkan illallah. Ya syahadati wonten mriku. Para rawuh rahimakumullah. Alasan mengapa dia kok banyak lalai karena dia ada di situasi kotor di mana jiwa menghadap terhadap syahwatutun. Itu hakikate alasane apa kok yo akeh sing menungso iku sing lalai. Asine yo mati. Hayawan gak eling sak detik pun mati. Tegese mati bi. Masih menungso nggih ngoten. Gak eling sedetik pun yo sing mati adalah jiwanya. Artinya jiwanya piye? Atine iku lho. Dikatakan mati iku. Jiwanya iki hatinya itu, mata hatinya itu buta. Ing Quran diomong. Yang buta mata hatinya, yang tuli. Nah itu kan ya. Quran kuwi duduk sing wuta sing matiku jasate utawa meripat sing wuta iku duduk meripat dohire niki senes. Ternyata adalah mata hatinya. Tegese jiwa itu mati.
Ndi kawula lamuno sak detik pun iku dhewe iku mangga eling Allah mati. Dikatakan mati, jiwanya kuwi mau ngadep syahwatut dunia. Ono mati urip, mati urip, mati ur. Oh tentang ngeten. Oh, karena proses diapakne. Nah, iku jadi belajar mati ya. Mati karena itu proses ya sudah. Yang penting kita itu mengikuti hukum-hukum akhlak ilahiyah sesuai dengan takaran kita masing-masing. Yang menetapkan atau meletakkan di situ ya Allah itu sendiri. Ini Pak ya, alasan mengapa meriku kok banyak manusia iku lalai terhadap Allah. Sampai dikatakan dalam satu ayatnya ulaika kal bah, iki mereka yang seperti ini, yang melalaikan ini. Iku seperti hayawan. Dalam pengertian apa hayawan? Ini dari pengertian sifati. Hayawan melek, golek, nyekek, mate. Jadi dipilah-pilah. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih nemen daripada hayawan. Wis ta sak rakus-rakuse ula. Umpama mangan wareg, ya wis. Saiki misalnya ana ula mangan wedhus wareg, ana wedhus maneh gak mungkin dipangan maneh. Jenengan kali kula dilebokno kertas cuwilik njero dompet nggih ya. Kadang-kadang kanggo anake putune sesuk. Lah iki lho letake apa menungso iku luwih nemen katimbang hayawan dari sisi sifat secara dohir. Nggih, saged ditampi Pak nggih.